Oblivion, film yang dirilis tahun 2013 ini sangat menarik untuk dibahas. Karena film ini mempunyai cerita yang sangat baik dan alur cerita yang mudah dimengerti. Film yang dibintangi oleh Tom Cruise dan disutradarai oleh Joseph Kosinski ini berlatar belakang apokalips pasca invasi alien. Jadi sebelum gua lanjut ke ceritanya, ada baiknya gua ingetin ke kalian kalau ini adalah spoiler konten. Jadi bagi kalian yang belum nonton filmnya, ada baiknya kalian nonton dulu filmnya. Tapi kalau kalian merasa ingin tahu alur ceritanya aja, kalian bisa lanjut nonton video ini. 14 Maret 2077. 5 tahun semenjak perintah penghapusan ingatan, Jack yang selalu bermimpi dan mempunyai banyak pertanyaan. But the questions I ask, she doesn't. The things I until our tour is complete. Jack, Harper, dan Victoria ditugaskan oleh Ted, kontrol pusat misi dan stasiun luar angkasa sementara sebelum berpindah ke planet lain dan bergabung dengan manusia selamat lainnya. Mereka bertugas merawat dan mengontrol drone yang menjadi senjata pertahanan dari scavenger atau alien yang tersisa dan menjaga Hydro Rigs, mesin pengubah air laut yang menjadi tenaga fusi untuk membuat koloni baru. Saat itu bumi sudah tidak layak huni setelah invasi alien yang diawali dengan menghancurkan bulan, membuat bencana besar di permukaan bumi. Lalu dilanjutkan dengan invasi alien langsung ke bumi dan peperangan manusia dan alien yang dimenangkan oleh manusia. Tetapi karena manusia telah menggunakan terlalu banyak senjata nuklir, sebagian besar bumi sudah terkontaminasi. Itulah yang membuat manusia harus mencari rumah baru. Seperti biasanya, Jack memulai tugas hariannya dengan berpatroli yang diarahkan oleh Victoria. Dan mendapatkan laporan bahwa 2 drone rusak tertembak. Jack langsung menuju ke lokasi drone yang rusak tersebut. Jack menemukan lubang besar yang kemungkinan lokasi drone yang rusak itu. Jack yang mencoba masuk tanpa dia sadari ada yang memerhatikan dari kejauhan. Sampai di dalam Jack yang sedang mencari keberadaan drone yang rusak, tiba-tiba muncul beberapa sosok seperti alien di kegelapan. Jack lalu mencoba keluar dari lubang itu, tapi sayang dia terjatuh. Beruntung salah satu drone datang menyelamatkan Jack dan membunuh beberapa alien. Malam harinya, satu Hydro Rigs meledak. Lalu Jack memeriksa dan mencari tahu apa yang terjadi dan menemukan sinyal terlarang yang diduga adalah sinyal dari Parascape. Jack lalu mendatangi sumber sinyal tersebut dan ternyata sinyal tersebut mengirim sebuah koordinat keluar bumi. Walaupun sebagian bumi sudah hancur, ternyata masih ada tempat tersembunyi yang indah. Tempat itu dijadikan Jack sebagai tempat bersantai di sela-sela tugasnya. Jack yang tertidur memimpikan wanita yang selalu muncul di mimpinya. Tiba-tiba Jack yang terbangun dari mimpinya melihat sebuah benda jatuh dari langit. Sampai di tempat itu Jack menemukan kapsul yang berisi manusia yang masih hidup. Dan kagetnya Jack menemukan wanita yang selalu muncul di mimpinya di antara orang-orang itu. Tanpa diduga, drone datang menembaki orang yang selamat itu.
Untung saja Jack berhasil menyelamatkan wanita yang dia temukan. Wanita itu ternyata tertidur selama 60 tahun. Jack menceritakan apa yang sudah terjadi pada bumi. Wanita itu lalu mengajak Jack untuk mengambil rekaman di pesawatnya yang jatuh dan berhasil menemukannya. Tanpa dia sadari, ternyata para Skep sudah mengintai mereka. Dan tiba-tiba Jack dipukul sampai pingsan. Jack yang sudah sadar lalu diajak bicara oleh seorang pria. Dan ternyata Skep yang selama ini dikira Jack adalah alien, adalah manusia. Orang-orang itu meminta Jack untuk menyeting drone yang mereka miliki untuk membawa peledak ke Ted. Namun Jack menolak karena banyak orang di atas sana. Pria itu lalu meminta Jack mendatangi zona radiasi, yang selama ini Jack dilarang datang ke sana. Pria itu menyuruh Jack untuk datang ke sana untuk menemukan kebenaran. Jack yang menunggu helikopternya lalu menanyakan misi wanita itu. Ternyata misinya adalah menyelidiki Ted. Jack dan Victoria ternyata adalah salah satu kru dalam pesawat itu yang telah lebih dulu dibangunkan. Dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah istri Jack dan menceritakan masa lalu mereka, sehingga Jack mengingat semua masa lalunya. Victoria yang sudah mengetahui kedekatan Jack dengan wanita itu, karena kecemburuannya Victoria melaporkan mereka ke pusat misi. Lalu tanpa diduga drone yang ada di rumah mereka aktif dan membunuh Victoria. Drone itu menyerang Jack. Hampir saja drone itu membunuh Jack. Untung saja istri Jack berhasil menembak drone itu. Setelah membunuh Victoria, pusat misi merayu Jack untuk datang dan memberikan misi baru untuk Jack dan istrinya. Dan kematian Victoria dianggap hanya kesalahan teknis saja. Setelah pergi dari rumah itu, tiba-tiba 3 drone mengejar Jack dan istrinya. Untung saja dengan keahliannya sebagai pilot, Jack berhasil mengalahkan drone-drone itu. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, Jack langsung mengecek drone yang jatuh tidak jauh dari tempatnya. Jack yang memperhatikan dari jauh. Tidak lama datang pesawat yang terlihat memperbaiki drone yang rusak. Jack menghampiri orang tersebut dan mencegahnya untuk memperbaiki drone itu. Tanpa diduga ternyata pria itu sangat mirip dengan Jack. Bahkan setelah orang itu melihat istri Jack, dia ternyata mempunyai ingatan yang sama dengan Jack. Dan akhirnya mereka harus berkelahi dan tidak sengaja istri Jack tertembak. Jack lalu menggunakan pesawat kembarannya untuk mengambil obat di rumah kembarannya itu. Tanpa diduga lagi dan lagi, ternyata seorang wanita sangat mirip Victoria juga ada di sana. Sikapnya pun sangat mirip. Setelah pergi dan berhasil menyelamatkan istrinya, Jack lalu membawa istrinya ke tempat rahasia favoritnya dan sedikit melakukan penikmatan duniawi sebagai suami istri. Esok harinya Jack mendatangi sekelompok pemberontak dan memperbaiki drone yang mereka miliki untuk membawa bom ke Ted. Saat drone-nya siap dan akan dibawa keluar untuk diluncurkan, tiba-tiba 3 drone yang dikirim oleh kontrol pusat Ted datang. Drone yang datang membunuh sebagian orang di sana dan merusak drone yang akan membawa bom ke Ted. Karena dirasa harus melanjutkan rencana, Jack memutuskan membawa bom sendiri. Tapi itu dianggap sia-sia karena Jack akan ditembaki sebelum sampai ke Ted. Karena istrinya ingat bahwa Ted pernah meminta Jack membawa istrinya Julia, menyarankan untuk membawanya agar diizinkan masuk ke Ted. Jack lalu membawa Julia ke Ted dan memasukkan Julia ke kapsul tidur. Di perjalanan Jack mendengarkan rekaman pesawat luar angkasa yang Julia ambil sebelumnya dan mengingat misi sebelumnya. Ternyata Jack adalah kapten pesawat luar angkasa itu dan tertangkap saat mendekati Ted bersama Victoria.
Jack akhirnya sampai di Ted dan berhasil masuk tanpa diduga oleh Sally, atau robot yang mengontrol Ted. Classic. How can a man die better? Ternyata yang dibawa Jack adalah ketua pemberontak. Sementara Julia ada di pondok persembunyiannya. Of his father's. Dan akhirnya Jack meledakkan bom yang dia bawa dan menghancurkan Ted. God. 3 tahun kemudian, Julia dan sepertinya anak Jack hidup damai di pondok indah mereka. Tak lama kembaran Jack muncul. Film pun berakhir. Film ini gua rasa punya cerita yang ringan tapi cukup seru. Dan sangat tidak disangka apa yang kita tonton di awal tentang film ini. Yang awalnya manusia yang sudah menang dalam perang melawan alien dan harus pindah dari bumi ke planet lain, ternyata sebaliknya. Apalagi film ini dimainkan oleh abang gua yang gak perlu diragukan lagi aktingnya. Udah segitu aja, jangan lupa kalau kalian suka video ini bisa kalian like, dan kalau kalian support channel ini bisa kalian subscribe. See you next video, bye bye.